Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok BIPA Malaysia 5A akan menayangkan sebuah video media pembelajaran sastra lisan dengan menggunakan media wayang beserta cara pembuatannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Filiatul Husna, NIM 122101830046. Selanjutnya, Alfi Lailatul Rizki, NIM 122101830011. Kemudian, Anita Nur Safitri, NIM 122101830022. Dan yang terakhir, Akbar Rizik, NIM 122101830053. Di sini kami akan menggunakan media wayang untuk sastra lisan dan dongeng yang kami pilih yaitu Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Selamat menyaksikan. Membuat media pembelajaran. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Ada gunting, tusuk sate, gambar-gambar, kardus, dan lem kertas. Kemudian, lem gambar dan tempelkan ke kardus agar gambar tidak mudah sobek. Selanjutnya, gunting kardus mengikuti ukuran gambar. Langkah selanjutnya yaitu selipkan tusuk sate di sela-sela kardus dan media siap untuk digunakan. Pada zaman dahulu kala terdengarlah kisah dari salah satu putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Yang mempunyai anak bernama Sangkuriang. Pada suatu hari Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh seekor anjing bernama Tumang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga sekaligus bapaknya. Pada saat berburu, Sangkuriang bertemu dengan seekor rusa. Sangkuriang teringat bahwa ibunya sangat senang hati rusa. Akhirnya Sangkuriang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun Tumang kehilangan jejak rusa tersebut dan Sangkuriang menjadi marah karena Sangkuriang sangat ingin memberikan hati rusa kepada ibunya. Maka Sangkuriang membunuh Tumang untuk mengambil hatinya, kemudian ia pulang. Sesampainya Sangkuriang di rumah, ia memberikan hati didapatkannya dari berburu kepada ibunya untuk memasak. Saat makanannya
Saat makannya, Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan menanyakan pada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab dengan wajah ketakutan bahwa Tumang telah mati. Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi dan mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali. Ia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa hingga suatu hari Sang Dewata memberikan anugerah kepada Dayang Sumbi, yaitu berupa kecantikan, abadi dan tak pernah tua. Setelah diusir ibunya, Sang Kuryang berkelana ke berbagai tempat, dan pada akhirnya Sang Kuryang kembali lagi ke tempat Dayang Sumbi. Kemudian dua orang tersebut pun bertemu. Sang Kuryang akhirnya jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun melamar Dayang Sumbi dan Dayang Sumbi pun menerimanya. Pada saat sedang berduaan, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang dan menanyainya kepada Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun bertanya pada Sang Kuryang, "Di atas kepalamu bekas luka apa itu?" Dan Sang Kuryang pun menjawab bahwa ini bekas luka akibat dipukul dengan sendok oleh ibunya. Mendengar pernyataan tersebut, Dayang Sumbi kaget dan memberitahu Sang Kuryang bahwa dia adalah ibunya. Namun Sang Kuryang tidak percaya dan tetap berniat menikahinya. Dayang Sumbi mengajukan permintaan. Dia minta dibuatkan perahu layar dalam sehari, tidak boleh lebih. Akhirnya Sang Kuryang pun menyanggupinya, dan Sang Kuryang membendung Sungai Citarum untuk tempat perahunya. Dalam pembuatannya, Sang Kuryang mendapatkan bantuan dari jin hasil taklukkannya dalam perantauannya. Karena bantuan dari jin, perahu itu pun hampir selesai. Dayang Sumbi memohon kepada dewa. Dayang Sumbi membuat ayam jago berkokok lebih awal, dan akhirnya berhasil. Jin yang membantu Sang Kuryang lari ketakutan meninggalkan Sang Kuryang sendirian. Karena kesal, perahu itu ditendangnya dan jatuh di atas gunung dan menyatu dengan gunung dan bernama Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang akhirnya meninggal. Jadi dalam perjalanan kisah Sang Kuryang ini, dia ingin menyatakan cintanya dengan permintaan Dayang Sumbi yang ingin dibuatkan perahu yang besar dalam satu hari sebelum matahari pagi menjelang. Dan akhirnya Sang Kuryang menyanggupi hal tersebut. Tetapi pada akhirnya Dayang Sumbi lari ketakutan karena begitu saktinya Sang Kuryang.
Dengan demikian Sang Kuryang pun marah, hingga pada akhirnya kan Sang Kuryang menendang perahu tersebut yang telah dibuatnya sampai ke atas gunung, hingga menjadilah Gunung Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat.